Setelah setahun berkelana, Wang Lin memilih sebuah kota kecil. Meskipun ia tidak menyukai kota ini, teknik memahat es benar-benar menarik perhatiannya. Wang Lin membuat ukiran kayu, jadi jika dia bisa mempelajari teknik ini dan menggunakannya pada ukiran kayu, dia akan memiliki senjata lain. Selain itu, ada alasan penting lain yang membuat Wang Lin tidak ingin meninggalkan tempat ini. Manusia di sini tidak memiliki kehidupan, yang merupakan hal yang sangat aneh. Wang Lin percaya bahwa ia akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kematian di sini. Wang Lin menetap di sebuah kota kecil dekat perbatasan utara Sueyu. Tidak banyak orang di kota ini dan kultivator yang mengendalikannya berada pada tahap akhir pembentukan inti. Kultivator ini menghilang tanpa jejak 2 malam setelah Wang Lin tiba. Namun, tidak seorang pun kecuali Wang Lin yang mengetahui kepergiannya. Pada hari ketiga, Wang Lin menyamar sebagai orang ini dan berjalan keluar dari menara es yang hanya memiliki 11 lantai. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sebagai pemakan jiwa untuk mencuri semua ingatan Cultivator Core Formation tahap akhir ini. Alih-alih membunuhnya, ia mengendalikannya dan menguncinya di dalam formasi untuk berjaga-jaga jika ia berguna nanti. Awalnya dengan tingkat kultivasi kultivator ini, dia tidak berhak memiliki menara es, tetapi pamannya memiliki sejumlah kekuatan di Sueyu, jadi dia diberi kota kecil ini dan menara es. Melalui ingatan orang ini, Wang Lin mengetahui bahwa kejeniusan Sueyu bernama kupu-kupu merah dan bahwa dia pernah pergi bersama seorang kultivator Suzaku beberapa tahun yang lalu. Bersama dengan 7 tetua agung yang pergi, 13 kultivator lainnya yang bahkan lebih tua dari para tetua agung juga pergi. Mereka pergi ke Suzaku untuk menerima upacara pemberdayaan. Permintaan Red Butterfly untuk bergabung dengan Suzaku adalah menjadikan Sueyu sebagai negara kultivasi peringkat 5 dan memberi mereka rumah baru. Permintaan kedua telah terpenuhi. Sekarang tinggal permintaan pertama yang tersisa. Semua kultivator di Sueyu tahu sedikit tentang ini, tetapi karena paman kultivator ini, dia tahu lebih banyak dari biasanya. Agar negara kultivasi peringkat 4 dapat naik ke peringkat 5, seorang kultivator di negara itu harus mencapai tahap transformasi jiwa. Upacara pemberdayaan adalah teknik yang sangat kuat dan menantang surga. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dengan peluang yang sangat tinggi untuk gagal. Namun jika berhasil, maka orang tersebut akan mencapai tahap transformasi jiwa. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak peduli berapa lama orang tersebut hidup. Ia hanya akan memiliki sisa hidup 100 tahun. Selain itu, tingkat kultivasi orang itu akan selamanya terhenti di tahap awal transformasi jiwa. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Mereka hanya punya waktu 100 tahun untuk hidup dan setelah itu mereka akan mati. Hasilnya, ini juga merupakan kesempatan bagi mereka yang terjebak di tahap akhir Soul Formation. Lagi pula, mereka tidak punya banyak waktu tersisa, jadi ini layak dicoba. Selama salah satu dari 13 orang itu berhasil, Suzaku akan memberikan Sueyu hak istimewa negara kultivasi peringkat 5 selama 100 tahun. Selama 100 tahun itu, salah satu dari 7 tetua agung yang mengikuti Red Butterfly akan mencapai tahap transformasi jiwa, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai negara kultivasi peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan Suzaku kepada kupu-kupu merah. Keempat negara kultivasi peringkat 4 di sekitarnya semuanya telah menerima nasib mereka dan siap menjadi subjek Sueyu. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh serikat kultivasi, bukan Suzaku. Negara manapun dapat memberontak, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun karena harga pemberontakan adalah pemusnahan. Wang Lin keluar dari menara es dan melihat 2 orang kultivator Foundation Establishment di luar. Satu laki-laki dan satu perempuan. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka berlutut dan memberi hormat kepada guru mereka. Wang Lin mengangguk tanpa suara. Wang Lin tahu bahwa orang ini memiliki 3 murid dan si cantik kecil ini adalah yang termuda. Dia juga yang paling manja dan memiliki hubungan rahasia dengan kultivator yang menyamar sebagai Wang Lin. Hal semacam ini sangat jarang terjadi antara guru dan murid di negara kultivasi lain. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi rahasia yang dijaga dengan baik. Namun, di negara yang luar biasa ini, hal itu merupakan hal yang sangat umum. Menurut ingatan kultivator ini, ada banyak kultivator lain di Sueyu yang memiliki hubungan dengan murid-murid mereka. Hal-hal semacam ini sudah menjadi hal yang biasa sehingga tidak ada yang memandang rendah orang yang melakukannya. Kultivator ini bahkan pernah mengeluh bahwa jika kupu-kupu merah tidak begitu diberkati oleh surga, dia juga harus melayani tuannya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit mendengar hal ini. Hal ini membuat pendapatnya terhadap Sueyu menjadi semakin buruk. Sedangkan murid laki-laki, meskipun dia terlihat tua, dia adalah murid tertua kedua.
Dia menunjukkan rasa hormat kepada gurunya di permukaan, tetapi dia benar-benar membenci hubungan gurunya dengan adik perempuannya yang masih magang. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari kultivator formasi inti, yang awalnya berencana untuk mengirim murid laki-laki ini pergi sehingga dia tidak akan menjadi pemandangan yang mengganggu. Dengan tangan di belakang punggungnya dan suara yang sangat netral, Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah ada embrio es baru yang tiba?" Embrio es adalah sebutan bagi patung es yang disebut oleh para pembudidaya Sueyu. Murid kedua dengan cepat menjawab, "Guru, 2 dari mereka baru saja tiba." Wang Lin mengangguk pelan dan berkata, "Keluarkan mereka dan biarkan aku melihat apakah kalian berdua telah meningkatkan teknik kalian." Wang Lin memperoleh penjelasan yang sangat rinci tentang metode tersebut dari ingatan sang kultivator. Dari sudut pandangnya, teknik ini terkait dengan inti dari kultivator Sueyu dan sangat rumit. Selain energi spiritual, kultivator Sueye juga menyerap energi dingin dari salju saat mereka berkultivasi. Energi dingin ini adalah sesuatu yang harus mereka serap karena memungkinkan mereka meninggalkan tubuh mereka untuk membentuk raksasa es saat mereka mencapai tahap Nasen Soul. Namun, teknik ini memiliki tingkatan dan tidak mudah untuk diperoleh. Kultivator yang ditangkap Wang Lin hanya memiliki 4 tingkat pertama, dan itu hanya karena ia mempelajarinya secara diam-diam. Murid kedua mengangguk cepat dan mengeluarkan 2 patung es setinggi 3 kaki dari tasnya. Kedua patung itu adalah makhluk berbadan burung dan berkepala manusia. Kelihatannya sangat ganas. Setelah setahun bepergian, Wang Lin tahu bahwa ini adalah patung es salah satu makhluk pelindung Sueyu, peri salju. Murid kedua memfokuskan pandangannya dan berkultivasi sebentar. Kemudian tangan kirinya membentuk banyak segel hingga terbentuk bola darah hitam. Ia menunjuk bola darah itu dan mematahkan sebagian kecilnya. Ia kemudian mendorong bagian itu ke patung es. Tiba-tiba asap hitam keluar dari jarinya dan memasuki patung es itu, menciptakan bekas yang tampak seperti urat nadi. Dahi murid kedua dipenuhi keringat. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil setitik darah lagi dan menuangkannya ke dalam patung es. Tiba-tiba, pembuluh darah kedua muncul di patung es itu. Pada titik ini, gumpalan darah di tangan murid kedua menghilang tanpa suara. Wajahnya pucat saat ia segera duduk untuk berkultivasi. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi dia diam-diam berhasil mengetahui lebih banyak tentang teknik tersebut. Menurut ingatan sang kultivator, persyaratan untuk menyelesaikan langkah pertama adalah memasukkan 9 pembuluh darah ke dalam peri salju. Tepat saat dia sedang memikirkan hal ini, murid perempuan itu berjalan menghampirinya. Dia menatapnya dengan mata indahnya dan berbisik, "Guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya beberapa hari yang lalu. Jadi kultivasi murid itu sedang bermasalah. Silakan datang dan beri saya petunjuk malam ini." Wang Lin masih mempertimbangkan urat darah, jadi dia mengangguk santai dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan itu tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling. Wajahnya memerah saat dia bertanya dengan menawan, "Bicarakan di sini?" Wang Lin mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan sang kultivator. Ada makna lain di balik pertanyaan murid ini. Memikirkan hal ini, Wang Lin hendak berbicara, tetapi wajah murid perempuan itu malah semakin merah dan pakaiannya tiba-tiba terlepas, memperlihatkan separuh tubuhnya. Alis Wang Lin berkerut. Ia melambaikan lengan bajunya dan pakaian wanita itu kembali menempel di tubuhnya. Ia lalu menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan itu merasakan tekanan dingin di sekelilingnya. Ekspresinya langsung berubah dan dia berlutut di tanah karena takut. Setelah waktu yang lama, dia berdiri dengan hati-hati. Dia sangat takut karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan hingga membuat gurunya marah. Pada saat ini murid kedua selesai berkultivasi. Dia menatap murid perempuan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tangannya bergerak lagi untuk membentuk bola darah lagi dan mulai membentuk pembuluh darah sekali lagi. Murid kedua menghabiskan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan 9 urat darah. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi guna menyesuaikan tubuhnya. Jelaslah bahwa memproduksi patung es ini membebani dirinya. Ketika patung es itu selesai, murid kedua menarik napas dalam-dalam, berlutut di depan patung es itu, dan mulai mengucapkan doa. Kemudian dia berdiri, mengatupkan giginya, dan menunjuk ke titik pertemuan 9 pembuluh darah. Setelah ledakan, murid kedua batuk darah dan terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Sedangkan untuk patung es, 9 urat darah bergerak seperti ular. Kemudian 2 urat darah bersentuhan dan patung es itu meledak menjadi potongan-potongan es. Wajah murid kedua pucat dan dia berkata dengan malu, "Murid telah gagal lagi." Wang Lin tidak peduli dengan muridnya tetapi menatap patung es itu.
Dia mencari bagian penting dalam pembuatan patung es itu dalam ingatan sang kultivator. Tepat pada saat ini, Wang Lin menyadari sesuatu. Dia mendongak dan melihat sebuah pedang terbang cepat ke arah ini.